Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Sahabat Salimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih memberi kita kenikmatan yang luar biasa. Kita disampaikan di bulan Ramadan tahun ini dan insya Allah hari ini masuk ke hari 17. Semoga Allah masih memberi kita kesehatan, kemudahan agar kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan amal kesolihan. Nah, sahabat Salimah, kalau kita berbicara tentang 17 Ramadan, pasti ingatan kita tidak bisa terlepas dari salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam yang kita yakini bahwa pada malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril datang menemui Kanjeng Nabi di Gua Hiro dan kemudian menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setiap tahun kita memperingatinya dengan Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang turunnya Al-Quran, sebenarnya Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan ini Allah abadikan salah satunya di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di sini dikatakan unzila ya. Unzila itu adalah kata kerja pasif. Kata kerja aktifnya adalah anzala yunzilu, yang ini menunjukkan sesuatu itu turun secara langsung seluruhnya. Kemudian tahap yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril dari langit dunia. Nah, ini Allah juga salah satunya Allah abadikan di surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzilan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu Muhammad membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian per bagian. Nah, kata nazzala yunazzilu itu bermakna sesuatu yang turun sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kurang lebih selama 23 tahun ya. 13 tahun di periode Mekah dan 10 tahun di periode Madinah. Dan ini pasti ada hikmahnya. Kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Pertama, Allah hendak menguatkan hati Nabi, menguatkan mental Nabi dalam menghadapi dinamisasi dakwah yang luar biasa. Karena tugas kenabian itu luar biasa berat dan Allah menguatkannya dengan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada beliau. Yang kedua, dengan diturunkannya secara bertahap, maka Rasulullah bisa menghafalkannya secara mungkin, mudah menghafalkannya secara mungkin, dan kemudian disampaikan kepada para sahabat, dan akhirnya pun sampai kepada generasi seperti generasi sekarang ini. Kemudian yang ketiga, agar mudah untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, kenapa bertahap? Karena ini untuk penetapan hukum Islam yang memang dilakukan secara bertahap dalam konteks peristiwa ya. Biasanya kita mengenalnya dengan istilah asbabun nuzul. Nah, luar biasanya nih ya kalau kita cermati, Al-Quran ini Allah turunkan di tengah peradaban di mana terjadi kerusakan moral yang luar biasa ya. Dan juga kerusakan akidah ya. Mereka menyembah sesuatu yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Kemudian perjudian itu dianggap sebagai hal yang biasa. Perzinaan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Wanita dianggap seperti barang yang bahkan bisa diwariskan. Akan tetapi dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah Qur'annya bisa mengubah peradaban ini yang awalnya moralnya rusak menjadi peradaban yang bermoral, yang beradab dan berketuhanan, sehingga mereka menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nah, sahabat Salimah, dalam momen Ramadan ini, mari kita mengazamkan pada diri kita, menguatkan diri kita untuk terus mendalami dan mempelajari Al-Quran
dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar kita pun juga terpilih menjadi khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.